Tahukah kalian bahwa sebuah pulau kecil di Indonesia pernah menjadi pusat perhatian? Bukan karena emas ataupun minyak, melainkan karena rempah-rempah yang sangat berharga. Jika kalian penasaran, bisa simak pembahasan dari video ini. Mengapa Ternate, Tidore, dan Bacan menjadi rebutan bangsa Eropa? Apa yang membuat kerajaan-kerajaan ini begitu penting? Jawabannya terletak pada kekayaan rempah-rempah yang dimiliki oleh Maluku, terutama cengkih dan juga pala. Pada masa itu, rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat berharga karena digunakan sebagai bumbu makanan, obat-obatan, hingga pengawet makanan di berbagai belahan dunia. Letak Maluku yang strategis membuat wilayah ini menjadi bagian penting dalam jalur perdagangan internasional. Pedagang dari Arab, India, Cina, dan Nusantara datang untuk membeli rempah-rempah langsung dari sumbernya. Nah, aktivitas perdagangan yang ramai kemudian menjadikan Maluku sebagai salah satu pusat perdagangan dunia sejak berabad-abad yang lalu. Kekayaan inilah yang kemudian menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk datang ke Maluku dan berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Ramainya aktivitas perdagangan tidak hanya membawa pertukaran barang, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Salah satu pengaruh terbesar yang masuk ke Maluku adalah agama Islam. Islam mulai masuk ke Maluku sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan, meskipun baru diresmikan sebagai agama kerajaan pada pertengahan abad ke-15. Masuknya Islam melalui perdagangan tidak terlepas dari posisi Maluku yang sangat terkenal sebagai kepulauan rempah-rempah. Kekayaan cengkih dan pala menarik banyak pedagang asing untuk datang ke wilayah ini. Salah satunya adalah pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, Jawa, dan Melayu. Mereka tidak hanya melakukan aktivitas perdagangan, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Melalui hubungan dagang, interaksi sosial, dan juga perkawinan, Islam ini mulai berkembang secara damai dan diterima oleh masyarakat Maluku. Proses penyebaran Islam berlangsung secara bertahap tanpa paksaan. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, budaya, serta politik kerajaan di Maluku. Dari proses inilah kemudian lahir berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh di Maluku. Salah satunya adalah Kesultanan Ternate yang kelak berkembang menjadi pusat kekuatan politik dan perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara. Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan tertua di Maluku Utara yang telah berdiri sejak abad ke-13. Pada awalnya, Ternate dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Kolano. Perkembangan Islam di Ternate pada awalnya berkembang pada masa pemerintahan Kolano marhum sekitar tahun 1460. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam proses Islamisasi adalah Datuk Maulana Hussein. Beliau seorang ulama asal Minangkabau yang datang ke Maluku Utara melalui jalur perdagangan. Melalui pengajaran Al-Quran dan ajaran Islam serta kaligrafi yang dimiliki oleh Datuk Maulana Hussein, berhasil menarik perhatian masyarakat hingga akhirnya sang pemimpin yaitu Kolano marhum tertarik dan memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya. Sejak saat itu, Islam semakin berkembang di lingkungan kerajaan dan masyarakat Ternate. Setelah Kolano marhum wafat, putranya yang bernama Zainal Abidin melanjutkan penyebaran Islam. Pada tahun 1486, ia menjadi penguasa pertama yang menggunakan gelar Sultan sebagai tanda perubahan Ternate menjadi Kesultanan Islam. Pada masa pemerintahannya, berbagai ulama didatangkan untuk mengajarkan agama Islam dan mendirikan pusat-pusat pendidikan keagamaan.
Dalam pemerintahannya juga, Sultan dibantu oleh Dewan 18 yang berperan dalam pengambilan keputusan kerajaan. Selain itu, terdapat Bobato Dunia yang mengurus pemerintahan dan Bobato Akhirat yang mengurus bidang keagamaan. Puncak kejayaan Ternate terjadi pada masa Sultan Babullah antara tahun 1570 hingga 1583. Pada masa ini, Ternate berhasil mengusir Portugis dari Maluku dan menjadi salah satu kekuatan maritim terbesar di Indonesia Timur. Dengan armada laut yang kuat dan penguasaan perdagangan cengkih, Ternate berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang berpengaruh di kawasan Nusantara. Meskipun kemudian mengalami kemunduran akibat konflik internal dan campur tangan bangsa Eropa, berbagai peninggalan Kesultanan Ternate masih dapat ditemukan hingga saat ini, sebagai bukti kejayaan salah satu kesultanan Islam terbesar di Maluku. Keberhasilan Ternate dalam menguasai perdagangan rempah-rempah menjadikannya salah satu kekuatan terbesar di Maluku. Namun, Ternate bukanlah salah satu kesultanan yang berpengaruh. Di pulau tetangganya berkembang Kesultanan Tidore yang juga memanfaatkan perdagangan rempah untuk memperkuat ekonomi, politik, dan penyebaran Islam di Indonesia Timur. Salah satu kesultanan yang berperan penting dalam sejarah Maluku adalah Kesultanan Tidore. Kesultanan ini terletak di Pulau Tidore, Maluku Utara, dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Pada masa itu, rempah-rempah terutama cengkeh merupakan komoditas yang sangat berharga. Banyak pedagang dari berbagai wilayah datang ke Maluku untuk mendapatkan rempah-rempah yang hanya tumbuh subur di kawasan ini. Kondisi tersebut menjadikan Maluku sebagai pusat perdagangan dunia sekaligus wilayah yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan asing. Sebagai salah satu penghasil rempah-rempah, Kesultanan Tidore memperoleh keuntungan besar dari aktivitas perdagangan. Melalui perdagangan tersebut, Tidore mampu memperkuat perekonomian dan memperluas pengaruhnya di kawasan Indonesia Timur. Selain menjadi pusat perdagangan, Tidore juga berkembang sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Maluku. Dalam menghadapi persaingan perdagangan rempah-rempah, Tidore menjalin hubungan dengan bangsa Spanyol. Hubungan ini berbeda dengan Ternate yang lebih dekat dengan Portugis. Persaingan antara Spanyol dan Portugis di Maluku membuat Tidore dan Ternate sering terlibat dalam konflik politik dan ekonomi. Namun, persaingan tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya posisi Maluku dalam perdagangan dunia pada masa itu. Salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Tidore adalah Sultan Nuku. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berani dan memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Sultan Nuku memimpin perjuangan melawan kekuasaan kolonial serta berusaha menyatukan berbagai wilayah di Maluku untuk mempertahankan kedaulatan masyarakat setempat. Melalui perdagangan rempah-rempah, penyebaran Islam, dan perjuangan melawan kolonialisme, Kesultanan Tidore berhasil berkembang menjadi salah satu kekuatan Islam yang berpengaruh di Indonesia Timur. Oleh karena itu, Tidore tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan rempah, tetapi juga sebagai simbol perjuangan dan kejayaan Islam di kawasan Maluku. Selain Ternate dan Tidore yang berkembang melalui perdagangan rempah-rempah, terdapat pula Kesultanan Bacan yang turut berperan dalam penyebaran Islam dan jaringan perdagangan di Maluku. Kesultanan Bacan adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Maluku Utara yang berpusat di Pulau Bacan, wilayah yang kini termasuk Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kesultanan ini merupakan bagian dari persekutuan 4 kerajaan besar di Maluku yang dikenal sebagai Maloko Ike Raha, bersama Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Jailolo. Asal-usul Kesultanan Bacan belum dapat diketahui secara pasti karena keterbatasan sumber sejarah. Namun para sejarawan memperkirakan bahwa kerajaan ini muncul sejak abad ke-13 atau ke-14 seiring berkembangnya perdagangan rempah-rempah di kawasan Maluku. Pusat pemerintahan pada awalnya berada di Makian Timur, kemudian berpindah ke Pulau Karisrua, dan akhirnya menetap di Pulau Bacan. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Bacan. Raja-raja Bacan kemudian menggunakan gelar sultan dan menjadikan Islam sebagai legitimasi politik kerajaan. Kesultanan Bacan berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Maluku sehingga Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat. Pengaruh politiknya bahkan mencapai Waigeo, Misol, dan pulau lain di kawasan Papua. Dalam bidang ekonomi, Bacan berkembang sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh.
Letaknya yang strategis pada jalur pelayaran antara Maluku, Sulawesi, dan Papua menjadikan Bacan sebagai salah satu pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan internasional. Kekayaan dari perdagangan rempah-rempah memperkuat posisi politik dan ekonomi Kesultanan selama berabad-abad. Pada abad ke-16, bangsa Portugis mulai datang ke Maluku dan membangun hubungan dengan Bacan. Pengaruh Eropa kemudian semakin kuat setelah VOC Belanda menguasai wilayah tersebut pada awal abad ke-17. Sejak saat itu, kedaulatan Kesultanan Bacan secara bertahap berkurang karena berada di bawah pengaruh dan kontrol pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun kekuasaan politiknya berakhir setelah Indonesia merdeka, warisan Kesultanan Bacan masih dapat ditemukan hingga saat ini, terutama melalui Keraton Kesultanan Bacan di Labuha yang menjadi simbol sejarah dan budaya masyarakat Bacan. Keraton tersebut menjadi salah satu penting keberadaan Islam yang pernah berperan besar menjadi sejarah Maluku Utara. Jika dianalisis lebih jauh, keberhasilan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan rempah-rempah, tetapi juga oleh kemampuan masing-masing kesultanan dalam memanfaatkan posisi geografis dan membangun hubungan politik. Kesultanan Ternate berkembang menjadi kekuatan terbesar karena mampu menguasai pusat produksi cengkeh serta memiliki armada laut yang kuat. Penguasaan perdagangan rempah-rempah memberikan keuntungan ekonomi yang besar, sehingga Ternate dapat memperluas wilayah kekuasaannya hingga Sulawesi, Papua, dan Filipina Selatan. Keberhasilan Sultan Babungho mengusir Portugis untuk menunjukkan kemampuan militer dan kepemimpinan yang kuat. Sementara itu, Kesultanan Tidore menempuh strategi yang berbeda. Jika Ternate lebih menonjol dalam bidang perdagangan dan kekuatan maritim, Tidore juga lebih dikenal karena kemampuan diplomasi para pemimpinnya. Sultan Buku berhasil mempersatukan berbagai kelompok masyarakat di Maluku dan membangun kerjasama dengan pihak luar untuk melawan kekuasaan kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi dapat menjadi kekuatan politik yang sama pentingnya dengan kekuatan militer. Di sisi lain, Kesultanan Bacan memiliki wilayah yang lebih kecil dibandingkan Ternate dan Tidore. Meskipun demikian, Bacan tetap memainkan peran penting sebagai penghubung perdagangan antara Maluku, Sulawesi, dan Papua. Bacan juga berkontribusi dalam penyebaran Islam ke wilayah Maluku Selatan dan Kepulauan Raja Ampat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh suatu kerajaan tidak selalu ditentukan oleh wilayahnya, tetapi juga oleh perannya dalam jaringan perdagangan dan penyebaran budaya. Persaingan antara Ternate dan Tidore dalam menguasai perdagangan rempah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat Maluku. Di satu sisi, persaingan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya aktivitas perdagangan. Namun, di sisi lain, campur tangan Portugis, Spanyol, dan Belanda dalam persaingan tersebut memicu konflik yang berkepanjangan dan melemahkan kekuatan kerajaan-kerajaan lokal. Melalui kondisi tersebut dapat dipahami bahwa kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup untuk menjamin kejayaan suatu kerajaan. Adanya diperlukan kepemimpinan yang kuat, strategi politik yang tepat, serta kemampuan menjalin kerjasama agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal. Meskipun Kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan telah menjadi bagian dari sejarah, nilai-nilai yang diwariskan masih sangat relevan bagi Indonesia saat ini. Pada masa lalu, rempah-rempah menjadi komunitas utama yang menghubungkan Maluku dengan berbagai wilayah di dunia. Saat ini, Indonesia masih memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik di bidang pertanian, perikanan, maupun pertambangan. Namun, seperti yang terjadi pada masa Kesultanan dahulu, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, melainkan juga oleh kemampuan mengelola dan memanfaatkan secara bijaksana. Selain itu, posisi Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional menjadi sektor maritim sebagai salah satu kekuatan utama negara. Pemerintah terus mengembangkan pelabuhan konektivitas antar pulau dan perdagangan internasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kondisi ini memiliki kesamaan dengan peran Maluku pada masa lalu yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia.
Warisan sejarah Kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan juga terlihat dalam pengembangan sektor pariwisata budaya, keraton, masjid tua, benteng peninggalan kolonial, serta tradisi masyarakat Maluku menjadi daya tarik wisata sejarah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus menjaga identitas budaya bangsa. Di tengah era globalisasi, masyarakat Indonesia juga dapat meneladani semangat para sultan dalam menjaga persatuan dan kedaulatan wilayah. Perjuangan Sultan Babullah dan Sultan Nuku menunjukkan bahwa kerjasama, kepemimpinan yang kuat, serta kecintaan terhadap tanah air merupakan faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, sejarah Kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan tidak hanya memberikan pengetahuan tentang masa lalu, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran bagi generasi masa kini dalam mengelola sumber daya, memperkuat persatuan, dan membangun masa depan Indonesia. Kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan menunjukkan bahwa Maluku tidak hanya dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, tetapi juga sebagai wilayah yang melahirkan kekuatan Islam di Indonesia Timur. Melalui perdagangan, diplomasi, dan perjuangan para sultan, ketiga kesultanan tersebut memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi, politik, dan penyebaran Islam di Nusantara. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita uji kembali pemahaman kita melalui beberapa pertanyaan berikut. Dari Ternate, Tidore, dan Bacan, kita belajar bahwa kekuatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh luas wilayahnya, tetapi juga oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya alam, membangun hubungan dengan dunia, serta mempertahankan persatuan dan kedaulatan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Kesultanan Maluku dan perannya dalam perkembangan Islam di Indonesia Timur. Terima kasih telah menyaksikan.